Syariah Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya bersama rekan saya Adinda Elza Faradila dan Tiara Marsada sebagai juru kamera. Dan di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baiklah, di sini sebelum kita melakukan wawancara, terlebih dahulu lebih baiknya kita berkenalan kepada narasumber kita, ya, kepada Bapak dikenalkan. Ya, Dr. Agus Hadi Pak Lubis. Kemudian juga saya ini kan alumni dari UIN. Nah, itu namanya IAIN ya. IAIN di bidang Fakultas Tarbiyah. Itu tadi jadi di sini kami ingin bertanya pendapat Bapak, langsung saja ya Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak etika itu apa gitu? Terus lalu etika yang bagaimana yang seharusnya yang sesuai dengan agama kita? Etika itu kan, kalau itu kan bahasa kerennya ya. Iya. Kalau bahasa agamanya itu kan akhlak. Nah, gitu. Kalau bahasa Indonesia asli itu budi pekerti. Nah, itu bahasa Indonesia aslinya itu. Nah, jadi etika itu berarti kan kita kan harus punya akhlak, harus punya budi pekerti di mana saja pun kita berada. Apakah dia mamanya di masyarakat, ya, di rumah, di ekonomi juga harus punya akhlak. Nah, kan gitu istilahnya kan ya. Di perbankan juga harus punya akhlak. Tidak boleh kita istilahnya itu hanya mau seorang pelaku ekonomi, hanya mau dia saja, nggak boleh dia punya akhlak, kan gitu. Nah, ini level persaingan untuk sementara kan gitu. Nah, terus lanjut, pendapat Bapak hukum secara hukum menurut Islam tuh seperti apa gitu Pak? Seperti aja hukum yang bagaimana yang saya diterapkan di agama kita. oh gitu. Iya. Jadi kita ya, sumber hukum di dalam agama kita, agama Islam, yaitu kan Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Kemudian di bawahnya ada lagi namanya itu ijma ulama, ya, keputusan pendapat para ulama. Kemudian ada namanya kias, kan gitu. Kias itu dikiaskan ya, mungkin nggak ada dalilnya yang jelas Al-Quran atau Sunnah ataupun ijma, tapi dia dikiaskan nanti. Nah, itu sumber hukum kita kan udah jelas itu. Nah, kemudian tentu kita di dalam di dalam bermasyarakat, itu harapan kita kan hukum itu tegak atau hukum Islam. Karena yang menciptakan kita kan Allah. Tentu Allah sudah tahu apa aturan untuk kita sebetulnya. Maka jadi banyak aturan, itulah Al-Quran. Makanya selagi umat Islam itu berpegang kepada Al-Quran, maka dia akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau menjauh dari Al-Quran, maka tunggu kehancuran akan datang, kan gitu. Itu janji Allah dalam Al-Quran itu kan. Nah, hukum itu harus kita terapkan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah di segala aspek. Itu sebetulnya kan gitu. Itu bangsa kita itu negara kita kan bukan negara Islam ya, negara Pancasila. Tapi kan secara itu Pancasila itu sudah diatur, sudah mengatur semua bahwa setiap agama yang ada di lingkungan negara kita ini itu bebas melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan aturan yang ada dalam kitab ajaran agamanya masing-masing. Itu sebetulnya. Nah, cuman ya itu mungkin sekarang ini ada mungkin sebahagian itu ingin memaksakan kehendaknya. Ini yang nggak boleh sebetulnya kan. Makanya acuan kita tuh itu aja Al-Quran Sunnah. Kan gitu kan, pendapat para ulama, ijma ulama namanya itu kan. Ya, pertanyaan terakhir, menurut Bapak dari pembahasan tadi, etika atau akhlak sama hukum tuh berkaitan nggak Pak? Oh iya, Mas. Ya. Jadi hukum itu kan hukum itu kan aturan. Kamu baru seperti ini akibatnya. Kalau kamu baru seperti ini akibat. Itu hukum. Kan itu hukum namanya itu. Dan akhirnya apa? Supaya manusia itu berakhlak seperti manusia. Itu tujuannya. Supaya manusia itu berakhlak, berbuat, berkata, bersopan santun seperti manusia. Jadi sebetulnya Islam itu adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, itu intinya. Jadi manusia itu kan bisa seperti itu, tidak punya aturan. Apa aturannya? Itu hukum. Nah, kalau dia melaksanakan hukum, dia beri sanksi supaya dijerat. Jangan lagi melanggar aturan, jangan melanggar hukum lagi. Kasih dia hukuman, sanksi.
Nah, makanya Allah tuh kasih sanksi. Di negara kita ada itu penjara itu, sanksi itu. Apa tujuannya? Supaya manusia berubah kepada yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Ya Allah pun diturunkan Al-Quran untuk apa? Supaya manusia menjadi manusia. Bagaimana menjadi manusia itu? Pertama, dia harus taat kepada penciptanya. Merasakan aturan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Kemudian sesama lingkungan, sesama makhluk. Ada. Itu nak, kayu-kayu itu tidak boleh kita patahkan kalau tak ada hubungan sama kita. Tanggung jawab di akhirat itu, kejadian menuntut nanti dia. Kan itu, pohon-pohonan itu, siapa yang punya itu? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menjaga itu? Allah. Siapa yang menghidupkan itu? Allah. Allah yang punya itu. Tapi boleh kita pergunakan kalau untuk butuh kita. Maka ada kita untuk tumbuh-tumbuhan. Ada. Contohnya kita nanam bunga di pot. Makanya ada nanam bunga harus siap untuk nyiramnya. Kalau enggak siap nyiramnya, biar dia alam liar. Nanti Allah akan tahu. Kalau juga butuh air, maka Allah turunkan hujan. Maka minumlah makhluknya. Itu. Jadi kalau kita mau nanam bunga di pot yang tidak kena hujan, maka harus siap untuk menyiramnya. Kalau nanti bertanggung jawab nanti hari akhirat nanti. Itu akhlak namanya itu. Kan? Itu akhlak itu. Itu bertumbuh-tumbuhan kepada sesama manusia. Kalau kita hati kita sama. Sama hati kita. Kepingin enak, kepingin damai, kepingin zaman, kepingin bahagia. Sama kita semua manusia ini. Maka itu apa? Ada hukumnya, ada aturannya. Itulah Al-Quran adalah sumber hukumnya. Kan gitu. Makanya jangan kita mengambil hak orang lain. Itu yang pertama dulu. Jangan kita mengambil hak orang lain. Coba kalau aturan bagian kamu, Bapak ambil, gimana perasaannya? Kan gak enak. Bapak juga gitu. Yang kawan juga enggak enak gitu. Maka jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Itu. Kan gitu. Maka kita disuruh apa? Berbagi. Kita berbagi. Ada sedikit rezeki, bagi. Begitu sebetulnya. Inilah kira-kira. Jadi ini bisa kita tengok di alam juga. Ya. Coba tengok ayam itu. Ayam itu makhluk Allah juga ya. Iya. Dia tidak pernah sekolah. Ya. Tapi begitu anak dia dibaginya itu dapat dia rezeki, dibelinya ke sini. Ya. Nanti dapat itu. Makanya tengok alam ini. Kata orang Minang itu alam terkembang jadi guru. Kan gitu. Maka perhatikan itu. Bapak nengok itu ada hewan apa namanya? Hewan-hewan apa namanya, dia ada alat kan masuk video itu kan. Ada 3 anak yang dibawa makanan, dikasihnya anaknya ini, nanti dikasih anaknya ini. Nggak pilih kasih dia dikasihnya 5 ekor anaknya itu dikasih sama dikasih. Ambil itu tidak punya sekolah itu induknya itu. Kok bisa seperti itu? Nah inilah kenikmatan ciptaan Allah kan seperti itu. Makanya dia gitu. Makanya kuncinya dalam hidup ini adalah akhlak tadi. Betul ya. Dan itu tadi. Bahasa akhirnya apa tadi? Etika. Itu bahasa etika bergaul, etika di rumah, etika kita di sekolah, etika di masyarakat kan? Itu kan di dalam ekonomi. Tidak boleh monopoli itu dalam Islam itu sangat dilarang. Tidak boleh monopoli itu. Harus berbagi. Makanya inilah diambil oleh para pejuang kita di dalam Undang-Undang 45. Ya? Undang-Undang 45 pasal berapa tuh? Pasal tentang 29 pasal ini masalah tentang ekonomi kerakyatan. Kan gitu. Kita boleh mengambil untung ke dalam pedagang, boleh, tapi yang wajar. Kenapa? Ekonomi atas apa? Ke keluarga. Kita menjual kan, bagaimana kita menjual ke umat kita? Bagaimana kita menjual ke adik kita? Boleh kita ambil banyak-banyak untungnya? Enggak boleh asal kekeluargaan itu sudah dasar ekonomi di dalam ekonomi Pancasila itu sebetulnya. Tapi sekarang ada nilai itu? Ada nilai itu. Itu para pejuang kita sudah hebat mereka tuh menerapkan itu ya, menanamkan nilai ekonomi kita supaya ekonomi rakyat ini maju. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kalian yang bisa baca, ya? Kalian bisa baca ekonomi kan gitu. Gitu. Bagaimana generasi kita sekarang? Bagaimana generasi kita ke depan nanti? Kuncinya ekonomi, asas ekonomi. Makanya anak kan juga masuk kelas bisnis dia ekonomi kan? Itu sebetulnya kita banyak, tapi belum nampak hasilnya ya. Generasi Islam sekarang banyak ekonomi, tapi belum nampak hasilnya. Harus kita kuasai ekonomi, kan gitu ya. Cuma ekonomi yang apa?
yang Islam. Maka sekarang kok mengarah ke syariah semua. Kenapa? Ada apa kok gitu? Kita tanya itu. Ya, sekarang kan mengarah syariah, perbankan syariah, ya, ekonomi syariah. Apa tujuannya itu? Kalau maju ini lebih hebat dan untungnya itu daripada ekonomi konvensional. Gitu. Itu bagi hasil kok banyak. Mungkin 40-60 hasilnya nanti bisa saja meningkat. Tapi pengelolaannya belum terlaksana. Itu aja sebetulnya. Makanya nanti tugas generasi muda nanti Islam itu tujuannya ya. Bagaimana memudahkan ini. Tapi apa? Ada payung hukumnya. Itulah negara sebenarnya buat gitu ya. Itu negara, terus negara itu membuat hukumnya, payung-payungnya itu ya. Jadi itulah kira-kira untuk apanya yang bisa Bapak tahu ya. Kira-kira ada lagi kalau ada ya. Baiklah, terima kasih Pak atas sharing ilmu Bapak kepada kami. Banyak hal yang bisa kami dapatkan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak juga gitu ya, seadanya mungkin dalam penyampaian Bapak.